Wah, datang si Muala Prince. Cici, cari panggung dia nih kayaknya. Cici. Ya, silakan nyalakan kamera Andre. Cici, si Andre. Gimana Andre? Apakah masih suka ngerebek-ngerebek orang lagi? Masih macet suaramu, Andre? Suaramu macet, tidak ada. Perbaiki dulu dong perangkatmu. Jangan headsetnya cuma seharga mobil Avanza. Nah, Yuk. tunggu. Yang mau apa? Yang mau ngomong nih lu dulu atau gua nih? Ya terserah, lu dulu lah. Gue udah ngomong dari tadi nih, udah capek. Silakan. Gini, Dis. Ya. Lu itu kan apa? Gua tuh ngelihat lu itu tuh terlalu banyak apa ya? Terlalu banyak memframing, ya, terlalu banyak memframing. Lu kalau mau bahas kayak tadi nih ya, gua cuma mau mengatakan lu tadi tuh membahas tentang masalah kenapa orang Islam membahas tentang Bible terus di apa namanya diinin polisi? Kok orang Kristen membahas tentang Islam ditangkepin polisi? Ya coba contohnya kayak lu, contohnya kayak si Rudi Simamora, ya kan? Apa yang kalau seandainya nggak unsurnya menghina? Kan gitu. Apa unsurnya? Kalau lu mau membahas, bahas aja. Tapi kan lu kan unsurnya kan lu menghina segala macam begini-gini sampai memframing segala macam. Kayak tadi ya, mungkin abang tadi itu nggak paham dengan apa yang lu kasih materi. Lu bilang, lu mengatakan bahwa kalau seandainya eh, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah masuk surga, dia nggak paham. Kalau gua bilang dia nggak paham tadi, ya. Terus, oh jadi semuanya kalau seandainya yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan juga masuk surga. Sekarang gue tanya, gue balikin ke lu, penebusan dosa, apa yang lu lakukan bagaimana? Yang lu lakukan segala macam, yang penebusan dosa, kalau seandainya misalkan kita mengikuti Yesus akan tetap masuk surga. Terus apa orang-orang Kristen lakukan juga sama. Baik, bisa jawab? Gitu. Tunggu dulu. Ini gue mengkronologiskan apa yang lu katakan dulu tadi. Udah bingung dia. Ya, ya silakan biar kita tanggapi. Jangan kayak begitu, jangan. Gua udah tahu materi cara lu, gua udah tahu, Bro. Gua udah tahu cara lu. Gua udah tahu. Gua tuh tahu dari lu itu udah lama. Makanya gini. Ya, lu kayak tadi nih yang di situ lu katakan bahwa Nabi Muhammad sama Yesus ajarannya berbeda. Yesus menyuruh untuk jangan berbuat dosa. Nabi Muhammad, jika engkau tidak berbuat dosa, maka engkau akan dimusnahkan. Apakah lu tahu maksudnya? Apakah lu baca tafsirannya? Apakah lu tahu tujuannya apa? Kan begitu. Gua bisa jawab kok. Orang-orang awam segala macam sebenarnya bisa jawab. Karena semua manusia, ya, semua manusia itu tidak luput dari dosa. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Jadi itu adalah wujud saran, ya kan? Bahwa sekarang gini, kalau lu suci, buat apa di sini? Sudah? Ya, semuanya itu kan semua skenario Allah, ya. Bahwa lu mau belajar nggak untuk berubah? Contohnya kayak begitu, ya. Apakah Yesus tidak berbuat dosa? Ya, coba buktikan. Benarkah Yesus tidak berbuat dosa? Kan begitu. Sudah? Apakah lu Edis yang banyak pengikutnya semuanya itu, apakah lu tidak berbuat dosa? Ada nggak satu manusia tunjukkan yang tidak berbuat dosa? Baik, sudah? Silakan lu jawab. Baik, saya jawab ya. Inilah, ya memang Andre ini kata konon kabarnya dia mualaf. Dari Katolik dulu Andre ya? Udah jawab aja. Iya, jawab aja. konfirmasi perkenalan Andre. Enggak. Kan banyak orang-orang nggak kenal. Udah jawab aja. Ya biar lu gua kenalin nih sama orang-orang dan nih. Lu katakan bahwa lu juga menganggap bahwa Yesus bukan Tuhan. Baik, gua jawab ya. Gua jawab. Baik, jadi pertama-tama si Andre tadi bilang, loh, bukankah di dalam ajaran agama Kristen itu ada penebusan? Artinya berbuat dosa pun tidak masalah, kan sudah ditebus. Nah, ini dia. Konsep agama Islam dimasuk-masukin ke Kristen. Begini, saya jelasin Andre. Ya, apa yang dikatakan di dalam Bible? Ya,
kamu sudah ditebus bukan dengan emas, dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, kalau sudah ditebus, maka kita ini punya kepemilikan diri kita ini bukan diri kita lagi. Jangan lari, Andre. Andre, jangan lari. Enggak, lagi ada WhatsApp masuk. Nih, di dalam Injil apa disebutkan? Ada lagunya. Bukan dengan emas perak kau membayar. Nah, jadi intinya orang Kristen itu dibayar dengan darah. Ditebus. Kemana-mana ini. Ini saya jelaskan. Kamu kan nanya. Tadi dia bicara, saya diam mendengar. Giliran saya bicara, mereka kepanasan. Takut bertaubat, Andre. Lu muter-muter kemana-mana. Sebenarnya takut bertaubat kalau saya bicara. Gimana? Apakah Andre takut bertaubat ketika saya berkhotbah? Jawab dulu, jangan lu muter-muter. Ini saya lagi menjelaskan, Andre. Saya lagi menjelaskan. Ya, justru kalau orang Kristen sudah ditebus, maka hidup dia bukan kepunyaan dia lagi, tetapi kepunyaan Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi, apa perintah Yesus? Jangan berbuat dosa lagi. Apa? Injil Yesus dimulai dengan kata-kata, bertobatlah. Jadi bukan berarti kalau ditebus besok maling, berzina, mencuri. Seperti ajarannya tetangga sebelah. Kemudian yang kedua, pelan-pelan dari pertanyaan bukan banyak. Ini saya jawab semua ini. Saya jawab semua. Jawab aja, jangan muter-muter, jawab aja. Lalu apakah di dunia ini tidak ada yang tidak berbuat dosa? Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Untuk itulah makanya Yesus datang. Di dalam Bible dikatakan, ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada pada mulutnya. Bahkan Al-Quran Anda mengatakan bahwa tertulis, Anda percaya kepada Al-Quran kan? Di dalam surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika ruhnya Allah menjelma menjadi manusia berkata kepada Maryam, innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Sesungguhnya saya ini utusan Allah kepadamu untuk memberikan kamu seorang gulam, seorang anak laki-laki yang suci. Suci. Isa di dalam Al-Quran suci. Nah, Muhammad di dalam Al-Quran berbuat dosa. Nah, kemudian Andre, inilah bedanya ajaran kita, Andre. Nih, di dalam Al-Quran, tadi kamu mengatakan bahwasannya yang barusan datang kemari itu salah. Nih, saya tampilkan ya. Coba, saya mau tanya sama kamu, Andre. Kalau kata Yesus jangan berbuat dosa, kata Muhammad, kalau kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan kamu, betul? Lanjut aja dulu terus. Dijawab dulu, betul atau enggak? Enggak, lu lanjut aja dulu. Gua udah kasih jawaban lu tadi. Enggak, ini kita sudah masuk sesi debat. Betul enggak? Iya. Gua udah kasih jawaban tadi. Oke. Kalau umat Islam tidak berbuat dosa dimusnahkan sama Allah, betul nggak? Terus. Dijawab dulu, betul atau tidak? Gua ikutin permainan lu. Dia tidak berani menjawab. Nih. Oke lah, karena Andre malu dengan ajaran agama Islam. Karena Andre bingung, tidak mau tahu menjawab apa. Nih, saya putarkan nih. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Nih. Iya, udah dengar tadi, udah dengar. Enggak perlu putar lagi, udah dengar gua. Maka la ilaha illallah, udah dengar gua tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Udah dengar, enggak perlu diulang-ulang. Nabi yang mengatakan, gua tahu pola lu, Dis. Gua tahu pola lu. Selesai dulu. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Iya. Oke, Andre. Berarti dulu. tidak peduli. Berarti yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga, betul? Lu selesaikan dulu, nanti gua jawab. Nah, ini gimana? Lo iya dong. Jangan lu ini. Andre, kalau orang mengucapkan syahadat, mau dia mencuri, mau dia berzina, tetap masuk surga, betul? Penjelasannya enggak? Lu ada penjelasannya enggak, gua tanya?
Gimana? Tadi yang gua tanya tentang masalah Yesus, lu ada penjelasannya nggak? Tadi sudah saya jelasin. Gimana sih Andre ini? Ya, tidak, iya tidak. Andre, Ayo. tadi udah gue jelasin. Udah gue jelasin panjang lebar. Lu nya kagak denger. Yaudah, Gimana sih? Gue jawab ya. Gue jawab ya. Oke, ya. Sekarang begini, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya. Bahwa kalau seandainya kita menyebut nama la ilaha illallah, kita percaya akan Tuhan itu Esa, ya. Dan di situ menganggap bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kan gue bilang, tunjukkan satu manusia yang sempurna. Berarti nggak masalah. Berarti berzina, mencuri, asal la ilaha illallah masuk surga. Tunggu dulu. Tunjukkan manusia yang sempurna. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya kan? Bahwa tahu bahwa semua manusia pasti. Oke, kamu percaya kepada Al-Quran? Pasti punya dosa. Dengar dulu. Oke, Isa berdosa nggak? Sekarang tunggu dulu dong. Itu yang gue jawab dulu. Santai dulu, Dis. Itu yang gue jawab, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ada, ya? Di dalam Al-Quran ada. Tidak ada manusia. Isa. Kalau seandainya misalkan kita mencuri segala macam, itu namanya nanti akan adanya nisab atau supaya ada hukumannya segala macam. Oke, sebentar Andre, gue bantah dulu omongan lu. Contoh gue tanya sama lu. Ya kan, seperti Yesus mengajarkan jangan berbuat dosa. Sekarang gua tanya, ada nggak satu manusia orang Kristen tidak berbuat dosa? Baik. Kalau jawabannya orang Kristen ya, jawabannya nggak ada. Ya nggak ada kan? Iya. Tidak ada kan? Nggak ada. Ya sudah. Apakah tapi masalahnya begini, Andre, yang dibahas bukan itu. Yang dibahas bukan itu. Yang dibahas adalah bagaimana Yesus memerintahkan supaya orang jangan berbuat dosa. Ya, dijalanin nggak? Loh, dijalanin lah gimana? Mana? Coba mana ada yang nggak loh, kita kan di sini berusaha bagaimana ya, kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Berusaha kan? Coba mana? Ada nggak yang tidak berbuat dosa? Oke, sekarang kalau orang Kristen diwajibkan berusaha untuk tidak berbuat dosa nggak? Loh, begitu juga orang Islam. Wah, ngarang bebas. Justru kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Sekarang saya tanya Andre, dengar Andre. Dengar sebentar Andre. Gini satu-satu nih. Tadi kamu bilang Andre, tadi lu bilang tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, betul? Gue tanya, enggak ada. Andre jangan lari, Andre. Lu jangan lari, Andre. Lu tadi bilang sama gua, dengar, Andre. Bagaimana manusia itu tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa, betul? Betul. Oke. Lu percaya Al-Quran kan? Oke, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa itu seorang yang suci, betul? Oke, artinya Isa berbuat dosa nggak? Ada dia berbuat dosa? Berarti suci berbuat dosa. Ada dia berbuat dosa. Oke, di mana? Di mana? Sebutkan dosanya Isa di dalam Al-Quran. Sebutkan. Yang yang ahli-ahli Taurat itu mengatakan bahwa ada yang perempuan ya berzina dan Yesus mengatakan. Kok lari di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran sebutkan bahwasanya Isa itu berbuat dosa. Coba. Gua tanya, apakah Isa tidak berbuat dosa? Di dalam Al-Quran, Isa tidak berbuat dosa. Saya bacakan suratnya ya. Saya bacakan suratnya. Iya, Isa orang suci. Tapi apa? Apakah sebagai manusia dia tidak berbuat dosa? Baik, saya bacakan, Dre. Saya bacakan. Kita biar enak nih, Dre, ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Sebentar, saya tampilkan ya. Nih. Ini mereka ini enak-enak saja mereka memfitnah saudara-saudara. Nggak boleh begitu, Andre. Masa lu fitnah Nabi lu sendiri? Lo ini, nih, oke nih. Lu, ya kan, dipikir bahwa lu tuh jago, pinter segala macam. Baik, nih, gua bacain Andre ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, apa dikatakan di sini? Bahwasanya Isa itu termasuk orang yang suci. Nih. Gua tampilin sebentar. Balik dulu kamera. Nih. Coba nih, lihat nih. Ayat 19-nya nih. Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberikan seorang anak laki-laki yang suci. Betul?
Betul. Lanjut. Betul nggak? Iya, itu kan sesuai dengan apa? Oke, berarti di sini Isa suci atau berbuat dosa? Dikatakan suci. Suci. Kalau suci berdosa nggak? Enggak. Nah, tadi katanya berdosa, sekarang kagak, Sekarang on gua off tanya, lagi. sebagai manusia apakah dia berbuat dosa atau tidak? On off lagi si Andre. Karena apa? Kok? Karena di kitab ada dia mengaku bahwa dia sendiri merasa dia berdosa kok. Lu di mana? Di mana? Di mana? Makanya di sini. Oke, ditulis. Quran surat Tuh, berapa? makanya, dengerin dulu. Ada ayatnya bahwa pada saat ada perempuan yang berzina. Injil, Quran mana? Kan gua bilang Yesus. Loh, Yesus kita bahas di Isa. kitab. Bukan kita membahas Yesus, kita Namanya membahas Al-Quran sosok bagus, Isa. dong. Namanya Al-Quran bagus dong Dre, mengatakan bahwa Isa itu suci. Di dalam enggak Betul gini. nggak? Enggak Betul mungkin, denger Dre. Betul Lu kan nggak? kagak percaya sama Injil. Lu percaya nggak? sama Quran. Walaupun Quran nyuruh lu Betul percaya nggak? sama Bagus dong kalau Injil. itu Quran mengatakan Isa suci, betul nggak? Lah, sekarang lu bilang Betul tidak nggak? ada Betul manusia nggak? yang tidak Tanya berbuat dulu, dosa. betul apa enggak? Nyata-nyatanya Quran bilang mengatakan Isa tidak Isa berbuat suci, dosa. betul atau tidak? Dre, ada sebuah hadis yang berkata Tunggu. begini. Betul tidak? Sebentar, Dre. Betul tidak? Dre, Betul ada sebuah tidak? hadis yang berkata begini. Semua anak-anak manusia Aduh, yang Des, dilahirkan oleh Des. manusia Udah kelabakan, menangis. Des. Tahu nggak Al-Quran sebabnya bagus, apa? Bener. Al-Quran Apa sebabnya bener dia bahwa menangis? Isa mengatakan ya Isa suci, tapi Bible mengatakan Lo, ini Yesus tuh bahas ini loh, apa sih? berbuat dosa loh. Andre, kita bahas apa ini Andre? Kita Ya, bahas makanya gua bilang, Isa. betul. Al-Quran bagus. Oke, di dalam Al-Quran apakah Isa berdosa? Suci, bagus Suci. dong. Berdosa atau tidak? Iya. Betul, tapi di Bible Berdosa atau tidak? di Bible apa? Enggak, saya tanya dulu. Isa di dalam Al-Quran berdosa atau tidak? Oh tidak berdosa. Tidak Bagus berdosa. dong. Iya, tapi di Bible gimana? Tadi Di Bible kamu gimana? bilang Kalau di bahwasanya Bible gimana? Isa Kamu berdosa, jawab. betul. Kamu jawab, di Bible gimana? Tidak berbuat Di dosa. Bible bagaimana? Yesus tidak Mana? berbuat Coba. dosa. Coba pada saat Yesus mengatakan barang siapa yang tidak berdosa hendaklah engkau Iya, dia mengatakan kepada orang-orang yang ingin menghakimi perempuan itu. iya, sekarang kalau dia tidak berdosa namanya hukum Musa. No, ini Ya, kamu nih namanya argumen hukum Musa. apa Makanya macam dia itu, melanggar hukum Andre? Musa kalau dia tidak Udah, tidak, begini intinya begini. itu. Sekarang Nah, saya kan? balik. Iya kan? Muhammad Nah, berdosa kan? nggak? Bible sendiri. Sebentar, Bible sendiri Andre mengatakan jangan lari. Isa itu Coba berdosa. sekarang saya tanya. Berdosa. Muhammad berdosa nggak Muhammad menurut manusia Al-Quran? biasa, dia melakukan dosa, manusia biasa. Muhammad berdosa. Manusia biasa. Karena Oke. gua bilang tidak ada Oke, manusia sebentar. yang tidak sempurna. Isa, sebentar. Isa kamu bilang tidak berdosa, Muhammad berdosa. Berarti mana yang lebih benar, Isa atau Muhammad? Loh, bagus dong Al-Quran mengatakan. Ditanya Gua bilang, apa? bagus dong, Andre, Al-Quran mengatakan, yang saya Isa tanyakan, suci. mana Bagus dong. yang lebih Ya, bagus, sekarang gua Muhammad tanya, atau kan lu Isa kan di dalam pengikutnya- Al-Quran? Lu kan pengikutnya Isa, bukan Nggak Nabi berani Muhammad. jawab. Nggak Tapi berani Nabi jawab Muhammad. dia. Dengerin. Andre, Nabi Muhammad dengar. biasa. Andre, ini Sekarang terakhir ini, nih, Andre. Sekarang Andre, gua tanya sama lu, gua menurut balikin ke lu. Al-Quran, Gua balikin ke lu. Andre, menurut Tunggu dulu, Al-Quran, tunggu dulu dong. Isa tidak Lu berdosa. selesai dulu deh, lu selesai dulu deh. Oke, nih, Lu selesai oke. dulu. Menurut Ya, Al-Quran, maksud gua ya, Isa berdosa atau maksud gua tidak? ya. Apa? Menurut Al-Quran, Isa berdosa atau tidak? Tidak. Menurut Al-Quran, Muhammad berdosa atau tidak? Berdosa. Mana yang lebih bagus, Isa atau Muhammad? Isa. Isa. Oke, udah belum? Angkat, Udah. rekam, Giliran dan gua ya. bagikan. Oke, giliran gua ya. Giliran gua ya. Nih, Giliran gua ya. seorang Jangan mu'alaf dipotong. sudah Jangan mengatakan bahwa Jangan Isa dipotong. lebih Jangan baik dipotong. ketimbang Muhammad. Betul. Ya kan framing kan? Ya, Framing kan? lo kok Giliran framing, gua. Bre? Itu Giliran lo yang gua. ngomong sendiri barusan, Iya, kok giliran gua. framing. Anda ini Iya, bikin giliran gua. gimana sih Iya. lu? Gua tadi Bre, diam, gua ngikutin lu. lu barusan yang ngomong, Sekarang- kok lu bilang sekarang gua gua diam. framing? Oke, sekarang gua tanya sama lu. Ah, Apakah Bible mengatakan Yesus tidak berdosa? tidak berdosa. Mau saya tunjukin Coba mana ayatnya? buktinya? Buktinya mana? Mau saya tunjukin ayatnya? Coba mana buktinya? Baik, kita tunjukkan ayatnya, teman-teman. Dan Memang gua si akan Andre tunjukin ini bahwa bilangnya Yesus mengatakan dirinya berdosa loh. Ci, Dan ci, gua akan ci. tunjukkan Ngeri ayatnya Yesus si berdosa Andre loh. ini cuek. Hai, si Andre. Dan gua katakan ya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Dia pasti ada berbuat dosa, ya. Dan dia merasa dia bukan merasa dirinya suci, tapi apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sudah mengkaruniai dia. Dan dia menjadi orang Lu udah ngomong bahwasanya Isa lebih baik. Tuh,
sekarang begini dia Andre, nabi kok. biji Ya, mane, semua biji nabi. mane, Tunggu bagaimana dulu, Juma tidak Tunggu dulu, apa dulu. namanya Jangan begitu, jangan begitu. mendiskualifikasi yang namanya Ini Mu'allaf giliran Prince gua. Ini dengan giliran gua. siapa? Si Umar. Ini giliran gua. Ini giliran gua, Bro. Nih, saya tampilkan Ini giliran ayatnya. 1 Petrus giliran 2. gua. Nih, Andre, sebentar. Gua tunjukin dulu ayatnya, Ya, sabar. tunggu. Nih ya. Gua juga mau Nih. tunjukin. Bentar. Baik. Kita mulai dari 21 ya. Kita mulai dari 21. Nih, Andre. Lihat. Apa di sini dikatakan? Nih. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan supaya kamu mengikuti jejaknya. Nih, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Perhatikan. Ya. Jelas? Buka dong Jelas? Yohanes 8 ayat 7. Jelas? Jelas Buka dong nggak? Yohanes 8 ayat 7. Si Andre masih kagak jelas. Jelas atau Buka enggak? dong Yohanes 8 ayat 7. Makanya itulah si ada Andre Bible ini lari konferensi. kemana-mana. Coba Yohanes 8 ayat 7. Sudah Coba. ditunjukin, Coba. masih Sekarang- saja Tanya dulu. Iya. Kan ini kan di Bible lu. Sekarang Nah, Bible lu juga sekarang mengatakan bahwa Yesus lu merasa juga dirinya sudah berdosa. mengakuin, Re, bahwasanya Isa tidak berbuat Loh, dosa, itu bagus justru dong, Muhammad Al-Quran berbuat apa? dosa. Al-Quran bagus. Lalu Meninggikan bagaimana Yesus Andre daripada nekat Bible, sampai sekarang malah masih menjatuhkan ngikutin Yesus. Muhammad? Sekarang Yesus mati. Ya. Bahwa Al-Quran mengatakan Yesus tidak mati. Bagus dong. Lari Iya dong. kemana-mana si Andre ini bahasnya Ya, lu juga lari apa? kemana-mana. Sekarang gua tanya sama lu. Udah gini aja Ada dah. Di Bible. Gua buka kalau Yohanes ngomong 8 sama ayat lu 7. kayak Buka masalah Yohanes teologi 8 lu ayat kagak 7. ngerti. Gini aja, Udah, Dre. buka Yohanes Dre. 8 ayat 7. Sebentar, Dre. Coba, Gua mau nanya nih. Jangan, Sebentar. jangan Sebentar, lari Dre, dulu Dre. kemana-mana Kalau dulu. kita bahas Lu jangan agama, lari kemana-mana. Dre, Jangan sebentar lari dulu. kemana-mana. Aduh, Andre kok begini Udah, sih lu sekarang? jangan lari kemana-mana. Perasaan Andre Gua dulu ikutin yang gua permainan kenal nih lu, orangnya bro. kalem-kalem Gua ikutin aja. permainan lu. Kecuali Gua dalam ikutin hal permainan lu. penggerbekan. Udah, gue ikutin permainan lu ayo. Dre, sebentar Dre. Udah, Gua gue mau ikutin, ngomong coba Dre jawab gini. dulu, Yohanes Lu 8 kalau ayat ngomong 7. Dre, lu kalau ngomong sama gua masalah soal teologis, lu kagak bakal ngerti. Lu nggak di level gua. Gini, Dre. Nggak usah sok ngerti lu. Wah, jangan aduh sok- Dre, sok denger ngerti. dulu. Denger, Dre, gua mau Sok nanya sama lu. ngerti. Dre, dengerin. Itu si apa namanya temen lu si Umar Al-Fariski alias Palen. Gimana jalan ceritanya sekarang? brengsek lah dia. Apakah dia Brengsek dia. didiskualifikasi oleh Juma? Udah Kenapa dia? brengsek dia brengsek. Temen lu itu, temen lu. Wow, temen dibilang gua, temen lu brengsek, wih. itu. Itu temen lu itu temen lu. Bener-bener si Andre ini Cece. Iya, gua bilang sampaikan ke Umar, sampaikan ke Valen. Sampaikan Kenapa ke dia Valen. brengsek? Udah, temen lu itu, temen lu. Udah, enggak usah lari kemana-mana. Buset, dibilang dia Nggak usah brengsek. lari kemana-mana. Kalau anu Zulfikar, Udah, enggak usah lari kemana-mana. Kalau Nggak usah- Zulfikar? coba baca dulu Yohanes 8. enggak, gua tanya dulu kalau Zulfikar gimana? Tuh, ya kan enggak berani kan lu? Lu nggak berani kan? Hai, Lu nggak berani, si Andre. kan? Loh, Nggak berani karena si kan lu, Juma kan Dis. pecah Lu kongsi tuh sama kecil, Dis. Lu tuh sama kecil Umar. buat gua, Dis. Kecil buat gua, Dis, lu, Dis. Bener. Enggak, Kecil buat Juma gua. gini, si Andre konon kabarnya si Palen mempertanyakan ini uang 67 juta lari kemana ini? Gimana jalan ceritanya nih? Itu ngarang. Valen tuh ngarang. Ngarang. Valen pernah tinggal sama gua 2 bulan. Ya. Jadi nggak ada jalan cerita 67 Ngarang, juta. dia tuh Tapi kan ngarang. yang ngomong si Handi. Handi katanya terkumpul 67 juta. Ngarang dianya. Loh, Gua tahu kan bagaimana ada dia rekamannya begitu. bagaimana Makanya kenapa gua si nggak suka? Handi Kenapa berkata gua nggak suka sama Valen? telah terkumpul uang 67 juta untuk Ya, Valen. tapi Bol. bukan buat si Valen. Emang buat Valen? Oh, bukan buat Valen. Tapi kan dikumpulin buat Buat dia. Valen. Tapi kan dikumpulin buat dia. Kata siapa? Itu gua tahu kok kasusnya, makanya lu kan nggak tahu, lu kan cuma Oh, dengar nih. begitu. Lu cuma Jadi dengar. kalau dalam mereka ini memang biasa begitu. Sekarang Kan Yusuf lu kayak PI, gini, Yusuf kayak lu PI gini. itu Dengar orang kalau di Islam dalam minta-minta gini donasi. pendebat-pendebat Apakah Islam nih kayak gini terus nih. Ceritanya, lihat nih, pendebat-pendebat Islam. Lihat, Zuma berantem sama Palen. Masalah apa? Masalah duit. Nah, terus apa lagi? Terus gua berantem sama apa? Valen gara-gara apa? Gua bukan Weh, berantem. lehe. Dengar, Andre, Andre.
Yusuf PI sekarang lagi ribut besar sama moderatornya sendiri. Masalah apa lagi? Lagi-lagi duit. Memang kalian ini Andre. Kenapa sih kalian ini memperjualbelikan agama? Kenapa Andre? Terus kalau seandainya orang-orang kayak begitu, apakah agamanya? Loh, iya Bu, masalahnya begini, kenapa kalian tiap hari ngomongin agama, tetapi akhlak kalian begitu gimana? Mereka kalau gua menjaga akidah gua, lu ngomong. Loh, sekarang saya tanya dulu, masalah Yusuf PI sekarang ini Yusuf PI diisukan. Dengar dulu Andre, dengar. Apakah lu membela Islam? Dengar, sekarang Yusuf PI diisukan bahwa dia punya selingkuhan namanya Nagita. Kenapa kalian APII tidak bertabayun? Kenapa? Kenapa kalian biarkan isu ini beredar terus? Kenapa? Oh, karena memang kalian gak peduli. Jadi memang mereka ini tidak peduli teman-teman. Nah, biarlah yang penting kita lanjut. Begitu, betul. Gak ada ilmunya. Tidak ada marwahnya. Ada buktinya apa? Coba kita lagi bahas, lu larinya ke pribadi orang-orang. Karena lu nggak level, lu nggak cocok bahas teologi, lu belum nyampe ilmu lu. Lu sendiri mengatakan, coba. Ayo kita terusin. Udahlah, Dre. Urusin dulu urusan internal kalian. Dengar, APII ribut sama JCC. Ya kan? Bahas orang lain. Terus Umar alias Valen ribut sama Juma. Siapa lagi? Siapa itu? Logika itu ribut juga sama Juma. Sama-sama APII. Apalagi? Siapa lagi? Si Rashid. Apalagi tuh? Sekarang si Yusuf PI juga. Mereka banyak sekali teman-teman skandalnya teman-teman. Udahlah. Jadi kasihan, wahai umat muslim. Tolong gini Dre, gue pernah lihat Dre. Dre, level untuk masalah ini. Lu aja nggak mau berani untuk buka Yohanes 8 ayat 7. Ilmu lu belum sampai. Udah kita bahas yang begini dulu. Gini Dre. Gua bilang sama lu gini, coba urusin dulu urusan internal kalian. Gak usah. Tapi saya lupa teman-teman. Yang penting kan syahadat. Lupa saya teman-teman. Apa lu ngurusin? Asal mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, betul? Nah, lu juga asalkan penebus dosa, ditebus dosanya, lu ikut Yesus akan masuk surga. Ada konsekuensinya. Nah, ya, kita juga ada konsekuensinya. Dibaptis, percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Konsekuensinya adalah melakukan kehendak Yesus. Ya, berani kan? Nah, sekarang saya tanya, apakah kalau orang mengucapkan syahadat, konsekuensinya adalah mengikuti perintah Allah? Yesus dibaptis apa? Aduh, lari kemana-mana. Udah, Dre. Oke, Dre, gini. Gua tantang guru lu si Juma untuk diskusi sama gua. Lu atur jadwalnya, oke? Nggak usah ke sumba-sumba. Nah, udahlah, lu belum sampai ilmu lu. Oke, Andre. Gua undang dulu muslim yang lain ya. Lu kecil. Bener. Kecil lu. Terus ngapain dia nyebut-nyebut nama gua? Siapa? Si Juma. Loh, gua nggak tahu. Gimana? Mau gua puterin? Dengar, mau gua puterin bagaimana dia menyebut-nyebut nama saya, dipanggil-panggilnya. Nah, dia nih, justru dia yang menantang-nantang saya. Ini nekat yang nyata nih si Andre nih ngomong begitu. Mereka menganggap bahwa lu tuh punya ilmu, nggak ada, lu jauh bro. Nindre, denger deh. Zamannya di Zoom kita bro, zamannya di Zoom kita dulu. Sebelum TikTok. Yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Nah, giliran dijabani lari tunggang langgang. Udah Dre, lu sampai nama Juma, gua tunggu ya. Gua tunggu. Lu tuh kecil buat Oke, sampai ketemu lagi. Dre, kalian itu beraninya apa? Kalian itu tukang gerbek-gerbek, Dre. Zamannya di Zoom, lu ingat nggak zamannya di Zoom? Sebelum lu itu beraninya datengin rumah, geruduk, gerebek. Oh enggak, gua sendirian kok.
parah. Wah, tabiat tukang gerebek. Oke Andre, lanjutin kerja lo tukang gerebek-gerebek. Jangan lupa Andre. Takut. Gua lihat postingan. Gua lihat postingan lu, Andre. Bagaimana dengan listrik? Andre, bagaimana dengan listrik? Listrik udah berbunyi-bunyi belum? Udah. Oke Andre. Sampai ketemu kembali. Andre, gua cuma mau bilang gini, Andre. Mualaf. Dengar, Andre. Harusnya mualaf itu diperhatikan. Sebentar, Andre. Harusnya, Andre, lu kan mualaf. Dengar, Andre. Lu kan mualaf. Lu tuh kecil. Mualaf kan harusnya diperhatikan. Lu nggak berani. Andre, mualaf harusnya diperhatikan, betul nggak? Lu tuh nggak berani. Cie. Andre, mualaf harusnya diperhatikan, betul nggak? Nggak perlu, nggak semuanya mualaf diperhatikan kok. Apa kabar dengan postingan listrik? Iya, langsung nyerang pribadi kan? Ya kan, nyerang pribadi kan? Ya kan? Nah lu Si Andre. Apa lu minta donasi tadi? Andre, bagaimana dengan listrik? Ayo, minta donasi juga. Ayo. Andre, kalau gua, Andre, dengerin omongan gua. Kalau orang Islam nggak tukang gerebek, dengerin omongan gua nih. Dengerin omongan gua. Lu nggak minta donasi. Kalau ada, ini gua jawab. Kalau seandainya orang Islam tidak main gerebek-gerebek, gua kasih gambarnya dulu ya. Nih, gua kasih gambarnya Andre sama lu, Andre. Gua kasih gambarnya sama lu nih. Kalau seandainya orang Islam mendengar orang Kristen bahas agama Islam, tidak datang ormas, tidak datang menggerebek rumah, gua pastiin, Andre. Gua berdebat, gua berapologet dari rumah gua sendiri. Gua punya rumah itu 2, Andre, biar lu tahu, Andre. Gua punya rumah 2 di Konoha itu. Nggak perlu gua ini nggak perlu. Justru karena kata biat kalian tukang gerebek-gerebek rumah. Makanya sekarang gua di sini mau diriin rumah apologet, kalian kepanasan. Udah mulai macet nih sinyalnya. Minta donasi nggak? Udah mulai macet sinyalnya. Minta donasi nggak lo? Jelas. Karena di sini ingin mendirikan rumah apologet. Ada dalilnya, ada dasarnya. Iya, lu minta donasi. Daripada kalian nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Iya, lu minta donasi nggak? Jangan gua tanya sama lu. Gitu ya, Andre ya? Lu ngomong katanya nggak percaya Yesus Tuhan. Lu percaya. Si Andre kejar-kejar dia. Dapat duit lu. Oke, Andre ya. Gua undang guru lu datang ke sini si Juma. Gua tunggu dijadwalkan, oke? Siap? Ya. Jadwalkan ya. Gua tanya, lu katanya nggak ngaku Yesus Tuhan. Jadwal ya. Jadwalkan ya. Iya, supaya dapat duit. Jadwalkan? Iya. Ya, gua tunggu jadwalnya. Oke, baik. Terima kasih. Betul. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, kalau seandainya teman-teman kita bisa berapologet tanpa ada ormas, tanpa ada si datang begini, nggak perlu kita berapologet. Ngapain kita susah? Berapologet dari luar mana mahal, cuacanya tidak enak, dingin banget, panas banget. Coba kalau si Juma, si Yusuf PI, si Andre di negeri sendiri, di tempat sendiri. Kenapa mereka harus menggalang-galang biaya untuk apa? Nah, kalau saya di sini posisinya beda jauh. Gitu loh, beda jauh. Tuh bedanya teman-teman ya. Jadi kalian juga harus punya hikmat gitu loh. Kenapa? Bedanya itu ada gitu loh. Ya. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita ini ada ada rencana untuk pendirian rumah apologet. Karena apa, teman-teman, kita mendirikan rumah apologet di sini? Karena kita ini di negeri orang, gitu loh. Nah, di negeri orang ini, teman-teman, itu nggak sedikit untuk mengadakan rumah apologet itu, teman-teman. Ya, seandainya di negeri Konoha, nggak perlu. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, kita support di sini ya teman-teman ya. Kita mendirikan rumah apologet supaya kita bisa berapologet dari sini teman-teman. Untuk menjawab orang-orang seperti Zakir Naik,
ya seperti Juma, Ripa, ya, Donditan dan kawan-kawan. Karena kalau kita jawab dari negeri Konoha, selesai kita teman-teman, selesai. Apa bisa kita menjawab dari negeri Konoha? Menjawab yang seperti ini? Nggak bisa. Menjawab yang ini? Nggak bisa. Menjawab yang ini? Nggak bisa. Coba. Nah, nanti kita bisa didatengin kayak gini nih. Pabrik aja didatengin. Pabrik. Didatengin ormas. Gitu loh. Itu bedanya teman-teman. Kalau kita berapologet dari negeri Konoha, seperti ini. Kalau Islam bahas Kristen, itu dikawal sama polisi, itu dikawal. Diberikan fasilitas, dijemput, dikasih alat-alat negara. Nih, kalau Islam bahas Islam. Kalau Islam bahas Kristen. Tapi sebaliknya, kalau Kristen yang bahas Islam, waduh, selesai. Selesai sudah, teman-teman, selesai. Dijemput, Anda dijemput polisi. Ya, tolong lagi-lagi, mungkin ada sebagian dari kalian yang baru datang. Teman-teman, ambil HP kalian, rekam. Rekam, teman-teman. Ya, sudah siap ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Mabes Polri. Ya. Kalau ada orang Islam, ulama Islam, membahas-bahas agama Kristen, kenapa dikawal? Kenapa diberi fasilitas? Bahkan disambut oleh seorang wakil presiden. Kenapa kalau Islam bahas Kristen dikawal polisi, tapi kalau Kristen bahas Islam ditangkap polisi? Kenapa? Coba, bisa nggak Mabes Polri jawab ini? Mencret, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Dari mana mau jawab apa? Apa jawaban Mabes Polri? Nggak ada jawaban. Mabes Polri cepet nangkep orang kalau bahas agama Islam. Ketika ada orang bahas agama Islam, Mabes Polri langsung, siap, kami sedang mengupayakan untuk memburu penista agama. Tuh. Tapi kalau orang Islam yang bahas agama Kristen seperti Zakir Naik yang mengatakan Yesus orang Muslim, Mabes foto bareng coy, cuit. Cuit, tangannya itu. Action. Kenapa sih seperti itu kita coba? Coba, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Banyak yang komen DPO. Tolong sekarang juga ormas Islam langsung datang ke Mabes Polri. Datang ke Mabes Polri. Ini Pak, ada orang bilang menjelek-jelekkan kepolisian negara Indonesia. Kenapa? Dia bilang katanya kalau orang Islam bahas agama Kristen dikawal polisi. Tapi kalau orang Kristen bahas agama Islam ditangkap polisi. Sungguh mereka adalah orang-orang yang